Hey, what's up guys? Oke, kayaknya aku udah lama banget nggak bikin video di channel ini. Ya karena banyak hal yang aku kerjakan belakangan ini sih. Hal yang akan aku bahas di video kali ini mungkin akan sedikit membuat kalian marah atau mungkin beneran marah. But I don't care. Karena jujur aja, channel ini kebanyakan diisi oleh para cowok yang seperti apa yang aku katakan di judulnya, yaitu loser. Sabar, jangan marah dulu. Tapi jujur aja, aku nggak tahu kenapa alasannya, kenapa kalian bersikap seperti itu. Tapi kebanyakan cowok menjadi loser karena beberapa alasannya akan kujelaskan nanti. Loser yang aku maksud di video kali ini adalah kalian seolah-olah menjadi hancur, semuanya seperti menjadi debu yang tidak berguna ketika kalian mungkin ditolak gebetan, atau mungkin diputus pacar, atau mungkin sesuatu, atau mungkin orang yang dicintai kalian itu tidak sependapat atau mungkin tidak sejalan dengan kalian, atau mungkin gebetan menolak atau mengabaikanmu. Kalian tuh seperti bersikap kalau misalnya gebetan atau orang yang kalian cintai itu mengabaikan kalian atau menolak kalian, kalian tuh merasa dunia tuh hancur. Lalu lebih parahnya, kalian akan bilang seperti ini, kenapa sih nggak ada yang mau sama aku? Ya tapi that's okay, aku pernah berada di stage seperti itu sih. Walaupun mungkin aku juga merasa jijik ketika aku melihat diriku yang dulu. Apa yang aku katakan di video ini adalah berdasarkan pengalamanku sendiri. Kalau misalnya kalian ketika nonton video ini kalian merasa, oh ini masuk akal, ya udah terapin ke hidupmu yang semoga bisa merubah hidupmu. Tapi kalau misalnya kamu ketika nonton video ini kamu merasa apa yang aku katakan tidak masuk akal, ya udah abaikan saja. Oke, alasan yang pertama, kenapa cowok menjadi loser adalah kebanyakan cowok itu masih tertanam, zaman sekarang itu masih tertanam kalau cowok tuh harus berjuang ketika PDKT. Cuy, ketika kamu PDKT ke cewek, kamu tuh bukan pejuang cuy. Dan yang terutama, kamu tuh bukan pahlawan cuy. Kamu tuh hanya seseorang yang terlahir spesial yang mencoba untuk masuk ke kehidupan seseorang yang nggak tahu seseorang itu kamu tuh siapa. Jadi pada dasarnya kamu tuh udah spesial. Jadi kenapa kamu harus mengimpress seseorang untuk membuat dia terkesan kepadamu? Jadi hal yang aku katakan adalah kalau misalnya kamu pengen PDKT, ya udah biasa aja. Biasa aja yang aku maksud adalah kamu PDKT sebisanya aja, kamu nggak perlu perhatian ke dia itu 24 jam kayak security. Lalu chatting dia memberikan servis antar jemput ke dia. What for gitu loh. Pernah nggak ketika kamu mungkin berjuang mati-matian memberikan segala perhatian kepada dia, tapi nyatanya dia hanya memilih seseorang yang padahal ngecuekin dia? Pernah nggak kamu mendapatkan kasus seperti itu? Karena pada dasarnya yang dicari cewek itu bukan perhatian 24 jam cuy. Kalau cewek cantik mendapatkan perhatian dari cowok-cowok itu hal yang biasa. Kalau lu bisa ngasih perhatian segalanya kepada dia, even kamu punya uang, tapi kamu nggak punya mentalitas sebagai cowok, itu buat apa cuy? Jujur aja, pengejar di mata cewek itu is nothing. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalau kalian ngikutin videoku, aku udah pernah bilang kalau aku waktu SMA itu sering banget ditolak. Mungkin lebih dari 7 kali. Ya alasannya yang pertama, aku nggak punya mentalitas sebagai cowok. Dan seperti yang aku bilang barusan, dulu aku pernah ditolak cewek sebanyak mungkin lebih dari 7 kali. Dulu tuh kalau misalnya aku mau kenalan ke cewek tuh harus pikir-pikir, entar dia nolak aku nggak ya? Ntar dia menjauhi aku nggak ya? Deg-degan gitu loh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya ketika dulu aku pengen kenalan ke cewek, aku terlalu berharap tinggi dan selalu berhayal, wah nanti dia pasti terkesan sama aku. Tapi gue salah cuy, jadinya malah alay. Dan sekarang setelah aku benahin semuanya, kalau misalnya aku pengen kenalan ke cewek, ya udah kenalan aja biasa ke cewek. Dan kalau misalnya aku pengen PDKT ke cewek tersebut dan aku tertarik sama dia, ya udah chat aja, PDKT aja, biasa aja. Kalau misalnya aku males chat, ya udah bodo amat dia mau marah-marah. Dan dari hal itu aku bisa menyimpulkan satu hal cuy, ketika kita mungkin terlalu berambisi untuk mendapatkan seseorang atau mungkin sesuatu, biasanya hal itu malah pergi. Tapi ketika kita mungkin tidak terlalu care atau mungkin terlalu tidak peduli dengan hal itu tuh malah biasanya datang sendiri. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Oke, alasan kedua kenapa kamu bisa menjadi cowok loser adalah karena segala hal yang kamu rasakan ketika kamu patah hati, sedih, atau mungkin marah karena ditolak atau mungkin diabaikan, kamu selalu berusaha untuk memposting hal itu agar membuat orang tahu di sosial media. Contohnya, kamu membuat background hitam dengan kata-kata, lalu dengan background lagu, lalu kamu dengan emot sedih. Ya Allah, alay banget sumpah. Emang aku nggak pernah gitu? Pernah. Aku mengatakan alay karena aku pernah melakukan seperti itu. Tapi dari pengalaman itu, hal yang membuat aku tertampar adalah mungkin hal ini berlaku buat cewek ataupun cowok yang nonton ya. Kalau misalnya cewek gebetanmu atau mungkin cowok gebetanmu itu nggak merespon dengan sinyal yang kamu berikan terhadap perasaanmu, dan dia malah mengabaikanmu, stop cuy untuk ngejar-ngejar dia dan stop untuk rendahin dirimu lebih dari itu. Stop yang aku maksud di sini adalah kamu berhenti chatting, kamu berhenti untuk peduli dengan kehidupan dia. Misalnya dia ulang tahun, kamu nggak perlu memberikan perhatian, ucapan selamat atau mungkin bahkan kado. Buat apa? Kalau misalnya kamu pinter nih, daripada kamu memikirkan doi yang gak pernah memikirkanmu, lebih baik kan kamu mencari orang yang bisa menghargaimu dan welcome terhadapmu kan. Dan hal yang paling terpenting adalah ketika lu PDKT, dia tuh gak nganggap lu aneh. Contoh nih, mungkin di sini aku adalah seorang kreator video yang membuat video di depan kamera lalu kadang acting gila yang kadang aneh-aneh. Mungkin untuk beberapa orang, khususnya cewek, itu
itu mungkin akan menganggap aku itu adalah alay dan aneh. But it's okay, karena pada dasarnya kita nggak bisa membuat orang itu merasa nggak aneh terhadap kita. Jadi pada dasarnya kita hanya perlu untuk memilih orang yang tepat yang bisa menerima kita atau menerima keanehan kita. Dengan cara seperti itu, lo tuh nggak akan merasa kalau cinta itu menyakitkan cuy, cinta itu berat cuy, cinta itu mengerikan cuy. No, menurut aku nih loh, love is fun asal dengan orang yang tepat. Lalu pertanyaannya adalah, caranya gimana kita bisa mencari seseorang yang menurut kita itu tepat? Kalau caraku pribadi, aku mempunyai beberapa kriteria. Kalau misalnya cewek itu mempunyai beberapa kriteria yang aku maksud, it's okay, mungkin dia kandidat. Jadi pada dasarnya, kalau kamu nggak pengen jadi cowok loser, ketika kamu PDKT nggak usah ngoyo. PDKT itu bukan perjuangan. Baru PDKT aja kamu udah merasa capek, gimana nanti jadian? Jangan sampai nih, cintamu itu udah habis ketika waktu berjuang dulu. Dan ketika kamu udah jadian, kamu tuh nggak ngerasa apa-apa lagi. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena aku pernah merasakan hal seperti itu ketika PDKT aku dulu tuh berjuang banget. Tapi ketika udah dapet dia, aku merasa, ini tuh apa ya? Dan akhirnya putus di tengah jalan. Yang ketiga, alasan kenapa kamu menjadi loser adalah karena kamu terlalu beranggapan kalau dia itu adalah yang terbaik buatmu. Karena kamu berpikir kalau dia adalah yang terbaik buatmu, kamu merasa kamu tuh takut untuk ditinggalkan. Makanya kamu rela untuk melakukan apapun hanya demi dia. Kalau misalnya dia beneran yang terbaik buatmu, logikanya adalah dia nggak bakalan ninggalin kamu kan. Jadi ya udah biasa aja. Kalau misalnya dia nanti beneran pergi, ya udah biarin dia pergi. Artinya kan dia nggak terbaik buatmu kan. Kalau misalnya kamu nanti merasa sedih, ya udah sedih aja. Tapi nggak perlu kamu sampai menyalahkan dirimu hingga kamu takut untuk membuka hati dengan orang yang baru. Mungkin kata-kata yang cocok untuk alasan yang ketiga ini kenapa cowok bisa menjadi loser adalah cowok ini merasa jika nanti mungkin dia beneran kehilangan doinya, dia merasa nanti nggak akan bakalan ada cewek yang bakalan bisa nerima dia lagi. Jadi kalau misalnya seperti itu kan menyedihkan banget cuy. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Karena hal yang aku katakan dari tadi adalah pengalamanku dulu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin saat ini masih sehat-sehat saja dan gak merasakan hal seperti itu, aku harap kalian gak pernah merasakan hal seperti itu. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada tanda-tanda macam seperti itu, rubahlah. Karena ketika kalian udah berhasil untuk berubah, apa yang aku rasakan adalah life is beautiful and easy. Hai. Oh yes, mungkin adalah video yang bisa bagikan untuk video kali ini. Dan mungkin buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung saja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga mempunyai hal macam seperti ini. Dan buat kalian yang mungkin gak kepengen ketinggalan dan video-video ada di channel ini, langsung aja subscribe dan jangan lupa menekan tombol merah di bawah sana. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika aku upload video loh. Dan mungkin buat kalian yang mungkin pengen cerita atau mungkin curhat atau mungkin pengen misah-misah tentang cerita kalian bisa follow IG ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. Ya mungkin ketika kalian bercerita, aku nggak bisa ngasih solusi buat masalah kalian, tapi setidaknya kalian mempunyai tempat untuk membuang unek-unek kalian. So that's it guys, and as always, be awesome.